Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masker, hand sanitizer, kemudian termometer digital yang sedang meledak di pasaran, ya. Kenapa bisa begitu dan apa yang sedang terjadi dan bagaimana sebaiknya sikap kita, ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Arli Kurnia dan kali ini saya akan membahas kenapa masker, hand sanitizer dan beberapa yang terkait dengan virus corona pada kali ini sangat-sangat meledak di pasaran, ya. Dan saya nggak ikut jualan itu. Tetapi saya punya grup di mana di situ hiruk pikuk, ya, sedang hiruk pikuk di situ. Nanti saya akan tunjukkan di grup-grup saya dan ini menjelaskan situasi bahwa ini sebetulnya kondisi emergensi, ya, tetap jaga kesehatan dan jika Anda ingin menimba ilmu, dan ini saatnya yang tepat untuk menimba ilmu jika Anda sedang ada di rumah. Karena apa? Karena ini adalah saat dimana kita bisa melihat betul antara supply and demand, dan dimana sebuah produk yang tadinya bukan komoditi menjadi komoditi, sehingga persaingannya menjadi sangat-sangat ketat sekali. Oke, seperti apa? Saya sudah punya grup yang Anda bisa cek nanti di link yang saya berikan di deskripsi, ya, dimana grup saya ini grup Telegram yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa di grup ini grup pasar, ya, jadi semua orang bisa menjual sesuatu di sini. Nah, ini grupnya, ya. Jadi ini grup pasar yang dari kemarin itu banyak sekali orang menjual hand sanitizer, masker, dan kalau menurut saya beberapa sudah mulai memproduksi hand sanitizer, terus kemudian ini ada termometer infrared, ya. Kemudian suplemen-suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga dijual di sini, ya. Masker, ya. Harga masker 180.000 per box. Saya nggak tahu harganya berapa gitu. Oke. Dan ini beberapa juga ada yang membeli untuk disumbangkan kepada rumah sakit karena saat ini sebenarnya rumah sakit sedang membutuhkan, gitu, ya. Nah, ini sisa 5 box dan lain sebagainya. Sarung tangan. Saya nggak tahu, ya, kenapa bisa dijual di sini, gitu, ya. Tapi inilah yang terjadi kondisinya. Inilah yang terjadi kondisinya, saudara. Bahwa di saat ini saya nggak ngomong tentang musibah dulu, ya. Saya bicara tentang gerakan ekonominya dulu, jadi gerakan uangnya dulu, ya. Karena banyak orang berpikir bahwa saat ini semua sedang sepi. Oke, saya ralat, tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Ada sebuah sektor yang spesifik, yang mana uang berputar di situ dan harga tinggi pun banyak dibeli, gitu. Bahkan alumni saya pun cari botol, ya, bukan untuk membuat hand sanitizer, untuk membuat produknya masing-masing. Itu pun harganya tinggi sekali sekarang. Ya, harganya tinggi, baru tingginya, gitu. Kenapa? Karena permintaan sangat luar biasa. Toko-toko kimia diserbu, ya, Jadi terjadi banyak sekali kelangkaan karena situasi semacam ini. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum supply and demand. Ya, jadi saya nggak bahas tentang virus, ya, saya bahas tentang supply and demand, ya. Tetap stay at home, jaga kesehatan dan olahraga cukup, ya, istirahat cukup, makan teratur, jangan keluar, bahaya. Oke. Nah, tentang sebuah hukum supply and demand. Supply and demand itu gimana? Semakin ini supply, demand itu permintaan, kebutuhan, ya. Mana banyak kebutuhan, ya, dan semakin sedikit suplainya. Jadi gini, satu barang kalau semakin besar suplainya, gitu, daripada demandnya, artinya harga barang tersebut, ini berkaitan sama harga, ya, harganya itu semakin rendah, ya. Tapi kalau kebalikannya,
ya, suplainya sedikit tapi demand-nya tinggi, maka harganya menjadi tinggi. Nah, ini yang kita belajar kali ini. Jadi ini terjadi di sektor komoditi, di mana sebuah barang itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Kalau demand-nya tinggi sedangkan suplainya rendah, maka berangsur-angsur mulai sulit di pasaran, maka otomatis harganya semakin naik gitu. Oke, mungkin sebagian besar orang bilang ini nggak manusiawi gitu. Yes, dan saya tidak akan melakukan hal itu gitu. Intinya saya tidak akan melakukan hal itu karena sisi kemanusiaan tentunya ya gitu. Tetapi di dalam dunia ekonomi itu kadang-kadang kemanusiaan itu tidak ada hubungannya gitu ya. Ya, ini ada barang jumlahnya sedikit otomatis harganya naik gitu. Dan ya saya salah satu korbannya gitu, karena salah satu produk saya juga ada kesulitan untuk mendapatkan bahan gitu. Tapi ya kita sudah kondisikan ke agen-agen dan saling, istilahnya solusinya adalah agen-agen yang punya stok, mereka saling bertukar stok gitu ya. Jadi stok di sana misalnya stok di Kalimantan gitu ada berapa, mulai dihitung semuanya, terus nanti kalau ada yang butuh nggak langsung ngambil ke pusat tapi ngabisin stok teman-temannya gitu ya. Seperti itu yang saya kelola dan alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada masalah gitu. Sehingga meskipun produksi kami bisa menurun gitu, produksi salah satu produk kita menurun gitu gara-gara kelangkaan salah satu bahan, itu kita tetap bisa berjalan gitu. Nah, di sini saya nggak ngomongin produk kita ngomongin tentang supply and demand yang terjadi di masker, hand sanitizer dan termometer digital. Kenapa harganya menjadi tinggi? Saya kasih tahu Anda alasannya. Nah, di sini sudah saya cek di Google ya. Saya sudah cek di Google Trend ya, seperti ini. Ya. Nah, ini angkanya. Jadi kita bisa lihat ya di layar. Ini angkanya. Jadi apa istilahnya? Yang merah itu adalah masker. Ya, paling tinggi adalah kebutuhan masker. Kemudian nomor 2 adalah pembersih tangan atau hand sanitizer, dan kemudian termometer inframerah itu yang kuning. Di sini yang kuning nggak kelihatan tapi setara dengan disinfektan, ya, hampir setara. Nah, ini minat-minat pembersihnya, minat-minatnya ya, salah satunya ini minat untuk masker. Nah, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Nusa Tenggara Timur, Lampung yang paling gede gitu ya, yang tertera di Google. Dan kemudian ini yang biru ya, sorry. Nah ini yang merah maksud saya, dan yang biru ini adalah pembersih hand sanitizer tadi, dan yang merah ini masker, yang kuning adalah termometer ya, seperti ini. So ini adalah yang bisa saya sampaikan saudara, bahwa terjadi peningkatan yang tajam ya, di dalam kebutuhan barang-barang tersebut, dalam kebutuhan barang-barang tersebut. Nah, bagaimana kita harusnya bersikap gitu ya sebagai seorang penjual gitu. Ya, bagaimana kita bersikap, saya akan sampaikan setelah pesan berikut ini. Di saat seperti ini menjaga kesehatan sangat-sangat penting. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan kemudian tetap berolahraga ringan-ringan aja. Ini nih suplemen, kalau saya pakai Oxy. Cukup 2 tablet sehari. Ini mengandung ekstrak manggis dan kemudian ekstrak tomat. Kaya akan vitamin E, vitamin C. Ingat, karena 2 vitamin ini adalah vitamin utama untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, jadi ikhtiarnya jaga kesehatan, suplemen penting. Ya, kembali lagi ya. Bagaimana cara kita bersikap di situasi yang seperti ini, saudaraku sekalian? Saya coba sampaikan dulu. Ini saya ketik dulu. Ya, jadi saudara sekalian, bagaimana kita bersikap bagi Anda yang sebagai konsumen ya, sebagai konsumen, jika Anda membutuhkan dan Anda tidak mendapatkan solusi ya, nggak dapat barangnya gitu, atau misalnya barang terlalu mahal,
Saya bisa sarankan Anda untuk langsung lihat ke YouTube ya, dan saya sudah pernah bikin, sudah pernah apa namanya, bikin videonya. Nah ini Anda cari aja di YouTube ya, hand sanitizer Arli Kurnia. Nah, ini, ya, di sini saya ajarkan pada Anda bagaimana cara bikinnya. Nah ini saya sudah ajarkan pada Anda bagaimana cara bikinnya. So Oke, maksudnya bukan untuk dijual, tetapi untuk digunakan sendiri. Jadi bagi Anda, misalnya Anda punya kantor, Anda atau di rumah atau apa, Anda menginginkan hand sanitizer seperti ini. Terus menurut pemaparan para ahli gitu, sebetulnya hand sanitizer pun cuma 30% ya bisa membersihkan tangan gitu. Sebetulnya yang paling tepat ya air dan sabun gitu ya. Sebetulnya Anda tidak perlu panik untuk hal itu ya. Kalau Anda kebingungan nggak bawa hand sanitizer ya Anda tempatkan aja sabun cair itu kan gampang didapat di mana-mana. Tempatkan saja di botol kecil-kecil sehingga ada air di mana Anda cuci tangan gitu ya. Kalau Anda ingin senantiasa bersih setiap saat gitu. Kemudian untuk masker ya ada beberapa pilihan dan sekarang mulai muncul masker-masker dari kain. Memang itu tidak bisa 100% menghambat virus, dan ada juga tadi saya lihat ya sepertinya ada kain terus kemudian di dalamnya kita bisa kasih tisu dan apapun ya alternatifnya Anda bisa manfaatkan juga gitu untuk pemakaian pribadi. Jadi jangan ikut-ikutan memborong dalam jumlah besar kecuali memang Anda ingin membagikannya. Nah itu untuk customer ya, sebagai customer bagaimana sikap kita. Kemudian sebagai penjual ya, sebagai penjual gitu. Saya sarankan untuk teman-teman yang bermain di beberapa hal tersebut ya, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan di dunia kesehatan, di dunia medis ya. Seperti halnya misalnya ini tadi kain yang saya cerita ya, masker double kain seperti itu ya, itu mungkin lebih murah gitu ya. Dan kemudian untuk para penjual ya, untuk para penjual ini lah, ini sebuah situasi yang memang orang sangat membutuhkan dan Anda jual barang-barang tersebut menjadi sangat mudah dengan harga mahal pun orang berbondong-bondong membeli. Tapi saudara sekalian, yuk kita sama-sama mengutamakan sisi kemanusiaan kita gitu loh ya, sisi kemanusiaan kita. Ibaratnya kalau kita mau berjualan gitu, sangat-sangat saya menyarankan juallah hanya untuk satu, memang kebutuhan hidup Anda. Itu artinya untung nggak usah gede-gede gitu ya. Oke, mungkin Anda dapatnya bahan sudah mahal gitu, no problem lah, nanti untungnya nggak usah gede-gede. Dan utamakan utamakan juga situasi emergensi saat ini gitu loh. Ada banyak yang lebih membutuhkan gitu. Kayak ada yang borong alkohol swab gitu. Yang mana itu digunakan untuk alkohol swab itu kan untuk alat-alat kesehatan gitu ya. Dan rumah sakit banyak yang kekurangan gitu. Sedangkan itu diborong sama orang dan kemudian cuman untuk bersihin HP ya, Masya Allah gitu. Jadi cuman untuk bersihin HP. Saudaraku sekalian, udahlah enggak usah kemana-mana, di rumah saja. Saya juga nggak pernah beli alkohol swab dan apapun itu ya. Dan intinya ini situasi emergency. Saya ingatkan pada Anda, ini adalah situasi emergency. Oke lah kita sebagai profit maker, oke lah kita mencari keuntungan dan memang kita hidup, kita perlu mendapatkan income, it's okay gitu. Tapi ya jangan terlalu barbar lah gitu. Ya, sikat sana sikat sini, tidak peduli sama situasi, jangan seperti itu. Tetapi tetaplah mempedulikan sisi-sisi kemanusiaan. Ya, kita nggak bisa nyumbang ya, kita bisanya jualan, teman-teman bisanya jualan, ya sudah jualan, tetapi dengan keuntungan yang wajar gitu ya, seperti itu yang saya ingatkan pada Anda. Dan kemudian untuk produsen nih, salah satunya ya produsen bahan-bahan pembersih seperti alkohol misalnya ya, untuk hand sanitizer dan sebagainya, produsen botol, saya mengingatkan juga pada Anda semua bahwa janganlah dinaikkan harganya gitu ya. Karena ini efeknya tidak hanya ke kami. Kalau saya produksi saya turun no problem gitu, masih no problem. Saya no problem, jujur aja no problem. Tapi yang jadi problem adalah ya, teman-teman yang lainnya yang memang sangat-sangat membutuhkannya gitu. Saya butuh botol buat hand sanitizer untuk rumah sakit misalnya atau untuk apa gitu, sesuatu yang sangat membutuhkan, harganya dinaik-naikkan. Janganlah seperti itu, karena Anda istilahnya di saat-saat seperti ini bukan saatnya kita menimbun kekayaan, saudara. Saat-saat seperti ini bukan saatnya kita menimbun kekayaan, tapi justru kita membesarkan empati kita.
di saat-saat seperti ini saatnya kita membuat situasi itu menjadi semakin lebih baik. Ya. Jadi saran saya untuk beberapa barang tersebut, saya minta tolong teman-teman yang berjualan, teman-teman yang memproduksi, ya, mari kita utamakan dulu sisi kemanusiaannya dibandingkan dengan keuntungan pribadi. Supaya apa? Supaya masalah ini bisa selesai semuanya, ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jualan ya jualan, ya. Cari untung ya cari untung, karena cari untung itu boleh, tetapi mencari untung di tengah-tengah kesempitan dan sampai yang membeli itu merasa terdolimi, ya, ini ciri-cirinya gitu. Sampai yang membeli itu merasa terdolimi, ya dibeli sih, tapi nggak ikhlas nih belinya gitu ya. Waduh, harusnya nggak segini biasanya gitu. Aku tuku masker biasanya harganya cuma murah, kok ini jadi mahal banget. Ya dibeli sih gitu. Tapi pada saat ada muncul sebuah perasaan yang tidak ikhlas, tidak ridho, maka itu akan ada pertanggungjawabannya kelak gitu. Jadi profit maker boleh, jadilah profit maker yang baik, ya, jadilah profit maker yang mana sesuai dengan syariat, ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan doa saya semoga situasi ini semakin membaik, ya. Respect untuk tim medis, respect untuk dokter, perawat, ya. Saya doakan ya, semoga senantiasa sehat, ya, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, karena beliau-beliau ini saat ini sedang menjadi garda terdepan, ya, dalam melawan corona. Baik, itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga, mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 443,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap. Di saat seperti ini menjaga kesehatan sangat-sangat penting. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan kemudian tetap berolahraga, ringan-ringan aja. Ini nih suplemen, kalau saya pakai Oxy. Cukup 2 tablet sehari. Ini mengandung ekstrak manggis dan kemudian ekstrak tomat. Kaya akan vitamin E, vitamin C. Ingat, karena 2 vitamin ini adalah vitamin utama untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, jadi ikhtiarnya jaga kesehatan suplemen teman-teman.